Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Malikatul Fajri dengan NPM 2307011011 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTP kemarin. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan soal dari UTP kemarin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang UTP kemarin. Di sini ada yang pertama, sebutkan dan jelaskan istilah-istilah dalam logika yang kamu ketahui. Di sini ada premis, yaitu pernyataan yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Yang kedua ada proposisi, yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang benar, true atau false, tetapi tidak keduanya. Konklusi itu ada kesimpulan. Yang keempat itu ada argumen, yaitu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan. Baik, di sini soal yang kedua yaitu buatlah tabel kebenaran dari, karena saya NPM-nya ganjil, jadi saya menggunakan yang A, yaitu P implikasi Q dan negasi P, or negasi P dan negasi R. Ini kita jelaskan. Di sini kan ada P, kan tadi ditanya ada PQR. Nah, di sini berarti ada 3, berarti kan ada 8 ya, berarti 2 pangkat 3, jadinya 8. Nah, di sini ada negasi P. Negasi P ini kebalikan dari P, yaitu terus ada negasi R. Nah, negasi R ini kebalikan dari R ini. Nah, setelah kita cari, kita temu PQR dan negasi P dan negasi R, lalu kita menjelaskan. Nih, kita lari ke danin ya, negasi P kita danin dengan negasi R. Ini jenisnya seperti ini. Setelah itu kita implikasikan P dan Q. Nah, seperti ini implikasinya. Selanjutnya baru kita P implikasi Q kita orin dengan negasi P dan negasi R. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan. Jika Anda membeli dua buah produk senilai 50.000, maka Anda mendapatkan 1 kupon undian. Nih, di sini kan ada converse P maka Q. Nah, di sini berarti ada true false false. Nah, Q-nya itu true false. Nah, P implikasi Q maksudnya ini berarti ini ada sorry. Nah, ini P implikasi Q berarti true false true. Nah, kalau Q implikasi P berarti true false true. Nah, baik, di sini ada inverse, negasi dari implikasi. Nah, di sini kita cari dulu inverse-nya. Nah, ini inverse itu kan sama aja kayak di negasi. Nah, ini inverse negasi dari negasi implikasi ini kita inversekan dengan ini, jadinya di negasi. Nah, habis itu converse. Jika Anda membeli 1 kupon undian, maka Anda mendapatkan 250.000. Nah, inversenya, jika Anda tidak membeli 2 produk senilai 50.000, maka Anda tidak mendapatkan 1 kupon undian. Nah, kontraposisi ini, jika Anda tidak mendapatkan 1 kupon undian, maka Anda tidak membeli 2 produk senilai 50.000. Selanjutnya, soal nomor 4. Tentukanlah validalitas argumen berikut menggunakan semantic tree, yaitu P or Q negasi P. Nah, seperti implikasi negasi P. Nah,
Di sini kan ada pi or key dan key ya, berarti kan true. Nilainya kita pertama kita taruh true, false, maka dia jadinya true. Nah, setelah itu kita lanjut dengan true false false true, maka dia jadinya seperti ini. Jadi dia jadinya invalid. Baik, itu soal nomor 6. Buatlah simbol dan notasi dari kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor. Nah, ini yang pertama itu kan semua sapi makan rumput dan tidak makan daging. Nah, di sini ada negasi kuantornya. Nah, kalau semua ini dia dengan A kebalik. Nah, ini untuk semua. Nah, kalau makan rumput itu dia hanya membutuhkan beberapa variabel aja seperti kayak Rx atau Dx. Nah, terus yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada pegawai yang cekatan dan disiplin. Nah, ada pegawai beberapa, dia pakai seperti ini. Dia seperti tanda sigma, ya. Tapi dia kebalik. Nah, untuk beberapa. Nah, kalau ini variabel, jadi terserah pegawai yang cekatan. Terus yang ketiga itu ada semua mahasiswa yang pintar pasti lulus. Nah, ini kan untuk semua, berarti dia pakai ini kuantor, negasi kuantornya seperti ini yang kayak kebalik, yaitu untuk semua. Nah, px dan cx ini namanya variabel, jadi kita terserah memasukkan seperti apa. Selanjutnya nomor 7, buatlah negasi kuantor dari pernyataan simbol di bawah ini. Nah, nih, berarti kan ada negasi kuantor juga. Jadi seperti ini, berarti kan untuk semua kita menggunakan hukum switch hero. Yang pertama kita menggunakan hukum switch hero ya. Berarti px implikasi negasi qx. Nah, dia pakai hukum switch hero. Yang kedua itu pakai hukum switch hero juga ya, px v negasi qx. Nah, ini makan switch hero. Yang ketiga terus ada hukum De Morgan, yaitu px dan qx. Nah, ini namanya hukum De Morgan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.